sangat luar biasa ini. Ini kesempatan yang sangat menakjubkan sekali buat kita di pagi yang sangat luar biasa ini. Karena kemurahan daripada hati Tuhan itu sendiri, kita sudah ditambahkan satu pagi buat kita semuanya. Tidak terkecuali apapun situasinya kita, memang Tuhan itu sangat bermurah hati dan berbelas kasihan kepada semua orang. Apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun sosialnya, apapun suku bangsanya, Tuhan itu sangat bermurah hati. Apa kabar teman-teman? Pagi yang sangat luar biasa ini. Sehat, semangat kan? Good. Itu senang sekali kalau kita dalam keadaan sehat. Memang seharusnya lah kita sehat selalu agar kehidupan kita pun menjadi sehat. Pagi yang sangat luar biasa ini di dalam pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan ini akan kita teruskan pandangan itu dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 21. Sebenarnya agak panjang, dan nanti kita pun juga akan membukakan daripada firman Tuhan itu dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 21. Memang haruslah kebenaran itu dasarnya daripada firman Tuhan itu sendiri. Karena di luar daripada firman Tuhan itu tidak ada kebenaran, akan tetapi adanya satu pelanggaran. Jadi ceritanya ini masih kita di Taman Eden, dan apa yang patut untuk kita perhatikan pagi hari ini adalah jalan keselamatan, jalan Tuhan keselamatan itu. Jadi jalan Tuhannya keselamatan itu, bukan jalan manusia agar mendapatkan satu keselamatan itu. Nah, pagi yang luar biasa ini di Kejadian pasal 3 kita dijelaskan bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada manusia, ataupun manusia pertama si Adam dan Hawa, dengan satu ketetapan yang sudah disampaikan oleh Tuhan agar kepenuhan daripada perintah-perintah Tuhan itu ditaatin supaya mereka bisa beranak cucu, dan yang kedua supaya mereka pun bisa mendapatkan suatu kesempatan untuk menguasai taman itu yang sudah diberikan hak oleh Tuhan kepada mereka. Dan juga yang ketiga, apabila mereka mau melakukan akan hal itu, maka mereka pun akan hidup damai dan kudus dan suci di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Andai kata itu terjadi, sampai kita ini sekarang pun sebenarnya kekudusan itu ada. Akan tetapi ini yang menjadi masalah buat manusia itu ketika kesempatan diberikan kepada mereka. Satu di antaranya perintah itu, jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tetapi kita tahu ceritanya itu bahwa ada seekor ular datang dalam kehidupan daripada si Hawa itu dengan membuat satu pernyataan tentang buah terlarang itu. Benarkah bahwa semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan? Tetapi si Hawa menjelaskan begini, oh tidak, semuanya itu boleh kami makan, tetapi ada satu pohon dengan buahnya di tengah-tengah taman itu kami tidak boleh memakannya. Apabila kami memakannya, kami akan mati. Dan itu diputarbalikkan pula sama si ular itu, oh enggak, kalau kau makan buah itu, kau bukan mati, akan tetapi akan serupa dengan Tuhan, tahu yang baik maupun yang jahat. Dan ketika si Hawa ini memberikan perhatian kepada pernyataan bohong, dan dia pun melihat buah itu, sehingga dia pun mempunyai satu hasrat dan membuat satu keputusan dengan melanggar perintah Tuhan itu. Inilah yang membuat menjadi satu duka cita, kesedihan yang sangat luar biasa. Karena itu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, kita lihat ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Aku bacakanlah dulu ya, di ayat 6 pasal 3 Kejadian, di mana dijelaskan di sini pada perempuan itu melihat
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi perhatian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi kita lihat di sini tuh atas persetujuan daripada mereka bersama-sama ini, mereka memakan buah itu. Dengan kata lain, mereka tidak taat ataupun melanggar daripada aturan yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada mereka. Teman-teman, ketika pelanggaran itu terjadi, itu pasti akan ada konfrontasi ataupun bertanggung jawab ataupun berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Iyalah pula kan, karena yang perintah ini kan Tuhan yang memberikannya, bukan manusia. Dan selalu dijelaskan di sini, ketika manusia itu melakukan satu kejahatan ataupun pelanggaran daripada perintah-perintah Tuhan, itu pasti akan berhadapan dengan Tuhan. Mau itu kecil, mau itu besar, mau itu sedang, mau itu sebesar apapun, kita saja manusia yang membuat satu kategori tentang kecil, sedang, dan besar. Padahal di hadapan Tuhan cuma satu dosa, yaitu pelanggaran atas perintah Tuhan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, setelah manusia itu berbuat dosa terhadap Tuhan, perintah Tuhan, apa yang mereka lakukan agar mereka itu supaya dapat diterima? Ternyata ketika mereka melakukan akan hal itu, mereka pun sadar. Mereka pun, kalau dari bahasa Inggrisnya itu, they were moment that they have a self-consciousness. Mereka menyadari bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan, dan mereka sudah menyakiti hati Tuhan, dan mereka sudah tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Dan ini bagi mereka itu sangat menyakitkan sekali, sangat menyedihkan sekali. Dan mulailah mereka mendapatkan satu ganjaran ataupun konsekuensi daripada apa yang mereka sudah langgar itu. Nah, aku bacakan di beberapa ayat di sini, dijelaskan kepada kita di ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi kita lihat di sini tuh kesadaran akan ketakutan, kesadaran akan pertanggungjawaban, kesadaran akan bagaimana caranya kami bisa menghadapi Tuhan itu. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat di sini cara manusia itu untuk membuat jalan supaya mereka itu bisa diterima oleh Tuhan. Di ayat 7 teman-teman dijelaskan di sini kepada kita, ketika manusia itu berbuat dosa, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Dengan kata lain teman-teman, bahwa kesadaran akan mereka ini bahwa mereka sudah telanjang, artinya itu sudah terbuka, tak ada lagi yang bisa ditutupin. Karena mereka sadar bahwa mereka sudah berbuat dosa. Karena dosa ini sebenarnya seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada manusia, kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Jadi dijelaskan di sini teman-teman bahwa kematian itulah yang membuat satu kengerian. Kematian itulah yang membuat manusia itu rasa takut. Dan oleh karena dosa itu yang membawa mereka dalam kematian, dan mereka pun sadar bahwa mereka sudah bersalah. Mereka sudah berdosa. Inilah perasaan yang sesungguhnya ketika kita berbuat dosa, aku yakin dan percaya. Artinya itu kita juga sadar, kalau di Taman Eden kan kesadaran itu akan
melanggar peraturan daripada Tuhan. Tapi kalau di zaman kita ini sekarang kan ada dua itu. Kita melanggar peraturan daripada manusia secara sosial, dan kita pun waktu yang sama melanggar peraturan daripada Tuhan secara kerohanian. Tetapi di saat ini mereka sangat sadar sekali. Nah, pertanyaannya kita itu, apakah mereka tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu keselamatan itu? Apakah mereka tahu bagaimana supaya dapat diselamatkan? Yang mereka buat adalah menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Arti kata mereka menutupi diri mereka sendiri supaya dengan pemikiran dapat diterima oleh Tuhan. Atau sebaliknya, mereka coba itu untuk ditutupin supaya mereka menutupin diri untuk tidak dilihat oleh Tuhan. Nggak bisa yang seperti gitu. Tapi percayalah teman-teman, every sin that we make, there is a consequences. Ketika kita berbuat dosa, pasti ada ganjarannya, pasti ada imbalannya, pasti ada interogasi. Itu pasti. Karena apa? Karena memang sejujurnya kenapa Tuhan itu mengintegrasi daripada, menyelidiki daripada laki-laki dan perempuan itu, karena kehidupan itu si laki-laki dan perempuan si Adam dan Hawa ini itu milik Tuhan. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita memang langsung bertanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, contoh yang sangat luar biasa sekali ya, ada namanya si Raja Daud. Si Raja Daud ini memang luar biasa peperangannya, dan dia dekat di hati oleh Tuhan karena memang dia bukan penyembah berhala, tetapi dia sangat mencintai Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya dia melanggar satu aturan-aturan yang tidak layak untuk dilakukan. Satu di antaranya, ketika dia sudah mendirikan kerajaannya, terjadilah peperangan di sana, dan seharusnya raja itu pergi untuk berperang, tapi disuruhnya panglimanya. Pada saat itu dia melihat seorang perempuan lagi mandi telanjang, dan dia menginginkannya. Dan dia menyuruh orang untuk mengambil perempuan itu untuk dijadikan istrinya, ditidurinya, dan dibunuhnya suaminya, dan diambilnya ini perempuan ini, dan mengandunglah perempuan itu. Kalau dilihat daripada keputusan raja ini kan sebenarnya gak ada yang bisa boleh melarang. Semua juga orang takut. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk bertemu dengan dia. Dan dia dikonfrontasi, dihadapkan dengan kebenaran daripada firman Tuhan itu, dan dia pun sadar, dan dia menyadarkan diri. Langsung dia bilang begini ini, bahwa aku telah berdosa terhadap Tuhan. Betul itu. Si Adam dan Hawa pun juga demikian, mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa terhadap Tuhan. Tetapi ada dua hal yang patut untuk kita perhatikan. Nomor satu, Tuhan harus mengintegrasinya, menyelidiki. Dan yang kedua, mereka harus mendapatkan konsekuensinya. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan jalan keselamatan itu. Nah, ini yang luar biasa tentang karakter daripada Tuhan itu ya. Jadi dijelaskan di sini di pasal 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian ayat 13, kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan
perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dan dijelaskan di sini teman-teman, kepada si ular itu langsung Tuhan memberikan satu penghukuman yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kenapa binatang-binatang itu semuanya terkutuk juga oleh karena ular ini. Itu yang menjadi kendala. Nah, kenapa tanah dan bumi kita ini terkutuk? Itu oleh karena perbuatan daripada laki-laki itu. Nah, nanti akan kita lihat konsekuensi ataupun ganjaran, bayaran yang harus dibayar sama si ular maupun kepada manusia itu maupun kepada perempuan itu jelas sekali. Jadi tidak ada yang kita perbuat dosa yang tidak menghadapi satu ganjaran ataupun konsekuensi ataupun imbalannya. Nah, si ular ini ditetapkan untuk nomor satu, dia harus berjalan dengan perutnya. Makanannya adalah rumput. Dan yang ketiga, dia dikutuk. Jangan, kalau sudah dibilang dikutuk itu sudah, apalagi ketetapan itu daripada Tuhan itu sendiri, ini nggak ada yang bisa merubah. Kalau kutuk-kutuk kata-kata orang sih nggak usah pedulikan itu, nggak benar itu. Tapi ketika Tuhan mengutuk binatang itu, ataupun manusia itu, ini yang menjadi kendala yang sangat luar biasa sekali. Yang bisa membebaskan manusia itu, laki-laki perempuan, dari kutukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kalau sudah binatang ini, sudah ketetapan Tuhan. Karena binatang itu bukan makhluk hidup yang kekal, tapi mereka makhluk hidup. Nah, sedangkan yang rupa daripada binatang ini ataupun ular ini adalah si Lucifer itu sendiri, malaikat Tuhan. Dia sudah diusir dari kerajaan Tuhan. Dan dia sudah ditetapkan untuk dibuang ke neraka sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, kenapa kutuk itu masih mendapatkan kesempatan lagi kepada si Adam dan Hawa? Karena memang nomor satu, Tuhan yang menentukan kutuk itu. Kedua, hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan manusia itu dari kutukan itu. Jadi memang pagi yang sangat luar biasa ini, jalan Tuhan keselamatan itu. Karena memang hanya Tuhan saja yang bisa melepaskan manusia itu dari kutukan yang dikutukkan oleh Tuhan kepada manusia itu oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa manusia itu. Nah, kita lihat di sini teman-teman, yang sangat luar biasa sekali. Ayat 16, aku bacakan dulu, nanti kita baca ayat 15 ya. Firman-Nya kepada perempuan itu. Kalau tadi si ular kan disuruh berjalan dengan perutnya dan makan rumput dan dikutuk. Sedangkan si perempuan di ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, kita lihat di sini itu teman-teman, bahwa ini ketetapan daripada Tuhan itu untuk perempuan. Yaitu apa? Bahwa dia akan menderita banyak sekali dengan mengandung anak. Ini sangat mengerikan sekali, sampai seorang ibu itu mengandung seorang anak itu sekitar 9 bulan 10 hari. Wih, capek itu, Pak. Itu sangat sulit sekali. Dan inilah kutukan itu yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada semua yang ada di bumi ini. Termasuklah binatang-binatang itu. Jadi kita lihat di sini teman-teman, inilah satu hal daripada konsekuensi ataupun kutukan daripada Tuhan itu terhadap perempuan. Jadi 9 bulan 10 hari dia harus menderita untuk mengandung anaknya. Nomor 2 katanya di sini itu bahwa dia akan berhasrat cuman kepada suaminya saja. Itu nomor 2. Dan yang nomor 3 dijelaskan di sini kepada kita, bahwa si perempuan itu harus takluk kepada kepemimpinan laki-laki.
Itu yang terjadi. Jadi ini bukan hal yang mudah. Seperti apa yang sudah kita dapatkan di zaman kita ini kan banyak sekali emansipasi daripada perempuan itu mau melebihi daripada laki-laki sudah tidak boleh lagi karena itu sudah kutukan. Walaupun itu dipaksakan banyak orang, itu akan membawa dampak menderita lagi. Karena ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nggak bisa lagi dia pergi kemana-mana. Dia harus takluk kepada kepemimpinan daripada laki-laki. Dan kita lihat di sini itulah kutukan yang dia dapatkan. Dan kutukan yang terjadi kepada laki-laki, kubacakan lagi ya teman-teman. Ini di ayat selanjutnya dijelaskan di sini, semak duri, ini kepada laki-laki ya. Semak duri katanya, dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena hari dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi dengarkan ini teman-teman ya, bahwa si laki-laki itu, kutukan yang terdapat dengan dia, apa katanya, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi kita lihat di sini tuh kesusahan yang terjadi, yang dilakukan, yang dihadapin oleh manusia itu. Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Ketika mereka tidak berbuat dosa, mereka hidup di Taman Eden itu, mereka tidak perlu lagi berpeluh keringat, nggak perlu capek-capek untuk bekerja, tidak perlu lagi akan hal itu. Karena yang mengerjakan itu semuanya adalah Tuhan itu sendiri, tinggal mereka memetik saja. Dan setelah mereka berbuat dosa, dia harus banting tulang untuk menghasilkan satu hasil daripada tumbuh-tumbuhan ataupun daripada binatang itu, tanah itu duri semuanya. Arti kata itu tidak semudah apa yang terjadi di Taman Eden. Ini lawan katanya. Ini sangat susah sekali, dan kalau kita mau melihat kejujuran yang ada ketika kita melihat manusia itu dari 2 orang sampai ke kita ini sampai 7 miliar penduduk dunia, aku yakin dan percaya 60-70% manusia itu, malah sampai 80% itu sangat berpeluh kesah, susahnya minta ampun dalam kehidupan itu. Hanya cuman mau mendapatkan sesuap makanan. Belum lagi, tambah lagi kutukan itu ataupun kesusahan itu ketika manusia itu hidup dengan imajinasinya. Apalagi di zaman kita ini sekarang. Makanya kan teman-teman, ada satu kata yang aku cerita di sini itu bahwa jangan kejar angin, tapi seiramalah dengan angin sehingga engkau menggapai tujuanmu. Dengan kata lain, bahwa jangan kita lawan arus itu, jangan kita kejar yang kosong, yang gak ada gunanya, yang banyak hayalan, banyak kali hayalan-hayalan yang terjadi dalam kehidupan ini hanya tujuannya apa? Sia-sia, capek kau, capek manusia itu. Padahal gak bisa kau gapai. Betul itu Pak, angin itu gak bisa kau gapai. Tapi apabila kau bijak, arti kata kita diajari bijak di sini tuh, bijaklah kau dalam kehidupanmu sehingga engkau seirama dengan angin itu. Dan kalau kita lihat burung elang itu ya, begitu dia tinggi sekali, begitu angin itu sangat kencang sekali, di situ dia mempunyai satu tujuan yang sangat menakjubkan sekali, dan dari sana pula dengan matanya yang tajam yang dinamakan mata elang, dia mendapatkan mangsanya, karena dia memberikan kebutuhan juga kepada dirinya maupun kepada anak-anaknya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, ketika manusia itu berusaha untuk kehidupannya, itu akan sia-sia. Tapi kita lihat di sini, nah, walaupun demikian yang terjadi, kutukan itu sudah terjadi, tetapi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu. Di ayat 15,
Kubacakan ya. Dijelaskan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya akan memeremukkan kepalamu dan engkau akan memeremukkan tumitnya. Dijelaskan di sini teman-teman bahwa Tuhan membuat satu jalan agar manusia itu terlepas daripada kutukan itu. Nah, demonstrasi yang kita lihat di sini itu adalah di ayat 21. Kubacakan di sini ya, teman-teman. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dan kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Kalau tadi kan di ayat 7 tadi, kita dijelaskan di sini bahwa ketika mereka terbukalah mata mereka, berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Oleh karena ini, mereka mendapatkan kutukan. Nah, bagaimana caranya supaya ada jalan keluar terlepas daripada kutukan itu? Dijelaskan di sini itu di ayat 21. Apa katanya? Dan Tuhan Allah memberi pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jelas sekali di sini teman-teman bahwa jalan Tuhan keselamatan itu bukan jalan manusia. Dan dijelaskan di sini nanti kita akan ketemu lagi hari Senin tanggal 27, di mana dijelaskan di sana bahwa Tuhan sudah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih di dalam dosa. Kristus Yesus mati untuk dosa kita. Dia yang tidak terkutuk, Dia dikutuk supaya kita yang dikutuk bisa dibebaskan daripada kutukan itu. Teman-teman, dua hal yang patut untuk kita perhatikan di sini itu, nomor satu, supaya kutuk itu tidak ada lagi bagi si Adam dan Hawa, bukan karena mereka membuat cawat dari daun pohon ara, itu tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi yang diterima oleh Tuhan adalah ketika Tuhan menyembelih binatang itu dan menumpahkan darahnya dan memakaikan kulitnya kepada manusia itu, sehingga manusia itu memakainya. Disitulah pernyataan yang sangat menakjubkan sekali bahwa manusia itu bisa diterima kembali. Teman-teman, dijelaskan di sini bahwa kalau ada masih kutukan itu sama kita, kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuat kutukan itu di atas binatang itu, sehingga Dia menumpahkan darahnya dan memberikan hidupnya supaya si Adam dan Hawa dapat diterima kembali oleh Tuhan dan memusnahkan kuasa daripada kutuk itu ataupun dosa itu. Jadi pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman dijelaskan di sini sekali lagi, karena memang Tuhan sangat mencintai semua orang seperti apa yang disampaikannya. Begitu besarnya lah kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada jalannya Tuhan untuk melepaskan kau dan aku dari kutukan itu yang dibawa oleh si Adam dan Hawa. Oleh karenanya kau bisa terlepas dari situ apabila engkau percaya dengan jalan Tuhan atas keselamatan itu. Nah, dua hal tadi yang patut untuk kita perhatikan, kita harus percaya memang inilah jalannya Tuhan. Kedua juga, kita harus mau menerima jalan Tuhan itu sehingga kita pun diterima. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan ini. Nanti hari Senin kita tambahkan lagi itu untuk ketetapan bagaimana jalan itu pasti bukan jalannya manusia, jalan Tuhan. Keselamatan itu pasti untuk kita dapatkan apabila kau mau menerimanya dan mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak, dan biarlah kesehatanmu terus bertambah, dan juga nikmatilah hari ini, dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, panggil nama Tuhan di dalam kehidupanmu hari ini juga. Selamat beraktivitas.